Ya. Dok, agenda hari ini tadi gimana sih, Dok? Agenda aja Ya, di dalam agenda hari ini gimana tadi? pertemuan tadi. Pertemuan sama Doktif? Yang jelasin kuasa hukum saya boleh? Boleh. Agendanya tadi Agendanya tadi hari ini gelar perkara khusus. Jadi gelar perkara khusus ini mungkin ada dianggap oleh terlapor ya, ada kejanggalan atau segala macam. Tapi tadi kami menyarankan dari pihak pelapor jika memang ada kejanggalan, silahkan laporkan penyidiknya ke Propam. Dan jika memang proses penetapan tersangka dari lidik ke sidik itu tidak sesuai, silahkan lakukan gugatan pra peradilan dengan itu. Itu aja tadi. Tadi di dalam sendiri gimana? Jadi sebenarnya suasananya kondusif ya, sangat kondusif karena memang dihadiri banyak sekali ini ya para pihak dan pihak kepolisian yang kombes ya, para kombes lah banyak sekali, entah dari divisi mana saja itu saya juga kurang tahu kan, yang pasti banyak sekali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan memang semuanya itu mengarah pada pokok perkara. Pokok perkaranya adalah yang saya dikatakan bukan seorang dokter. Nah, hanya sebatas itu. Untuk mendalami segala sesuatu yang tentang justifer apapun itu sudah dijelaskan bahwasanya itu semuanya tidak ada yang salah di situ gitu. Jadi di dalam kata-kata justifer itu sampai saat ini belum ada aturan bahwasanya saya seorang dokter. Ketika saya justif, saya bukan seorang dokter. Jadi lebih ke arah bagaimana mengkerucutkan satu masalah ini untuk menjadi tidak berkembang atau tidak ngambang. Jadi fokus di situ saja. Ada sedikit perdebatan kecil atau gimana? Tidak ada. Jadi perdebatannya tidak ada. Semua pengakuan itu baik-baik saja. Bahwasanya memang itu memang terjadi dan itu kita katakan terjadi. Dan semuanya kita lakukan memang bukan atas dasar yang atas dasar kayak misalnya aku harus menyerah ini, nggak ada yang seperti itu. Jadi kita memang kondusif dengan baik semuanya. Kita memang berharap penuh nih, kan tadi kan ada pertanyaan harapannya apa lagi nih. Harapannya itu adalah, kalau saya pribadi saya tidak mau lagi setelah keluar dari sini, saya tidak mau lagi adanya huru-hara, keributan kepada Doktif, dan saya sudah sampaikan kepada sejauh saya Doktif. Jadi saling maaf-maafan atau gimana di dalam atau seperti apa sih, Dok? Kalau untuk maaf-maafan tadi kayaknya kita keluar duluan. Jadi tapi waktu di luar sini tadi sudah kok. Dok, artinya kan ini kan memang sangat ramai, artinya dugaan pelanggaran SOP sebagai seorang dokter melakukan justifer itu sendiri. Nah, tadi penjelasan di dalam seperti apa, Dok? Runutan dari kronologinya sendiri. Jadi gini, intinya adalah ketika kita seorang dokter melakukan justif itu tidak berarti ada aturan saya menjadi hilang dokternya begitu. Jadi memang sudah dilihat bahwa aturan itu tidak ada. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Apakah seorang justif, apakah seorang dokter itu tidak boleh melakukan justifer? Nggak ada yang mengatur gitu. Jadi boleh saja seperti itu. Yang penting saya melakukan justif itu adalah atas permintaan pasien, bukan saya membawa. Kan sekarang kan giringan itu adalah saya membawa produk tersebut ke Indonesia, itu kan giringan. Nah, tidak seperti itu. Bahwasanya justif itu adalah saya live, kemudian ada pasien bertanya, Dok, dia menunjuk, Dok, produk ini tolong direview, Dok. Nah, saya ambil, saya cek ada komposisinya apa saja, saya jelaskan. Oh, dari komposisi ternyata ini arahnya klaimnya adalah untuk ini. Kalau dia mau silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dia minta lagi misalnya produk lotion aura apa segala macam, tahu ya produk-produk itu kan. Kemudian saya jelaskan dengan komposisi yang ada. Kemudian dia beli, silakan. Kemudian saya berikan kepada orang yang ada di justif dalam satu toko tersebut gitu. Tapi sebenarnya perkaranya bukan itu gitu. Yang perkaranya adalah saya dikatakan bukan seorang dokter. Tapi kita sudah bagus sih, ngomongnya sudah enak. Saya sudah ngomong sama Dr. Samira juga, bahwasanya sudah hilang semua ini. Selesailah semua ini, keluar dari ruangan, mari kita berdamai kembali. Karena hubungan dokter dengan dokter itu adalah teman sejawat atau saudara kandung. Jadi jangan lagi dikembangkan atas sakit hati, kemudian keluaran di sosial media ini kan sama kayak tadi nih, waktu salam Doktif mengatakan kamu kan pernah bikin, saya nggak ada ngomong gitu, tapi ada netizen yang mengomporin mungkin circle-nya si Doktif gitu loh, yang mengatakan
dokter Andres bilang begini, nggak ada semuanya itu, tapi ada yang memotong ini, ambil ini, jadi akhirnya itu kayak bawa perasaan jadi lagi gitu loh. Jadi saya nggak mau ini terjadi lagi gitu. Dok, apakah tadi pertemuan tadi sudah ketemu titiknya, apa titik temunya atau seperti apa? Jadi gini, di dalam gelar perkara khusus ini itu tidak ada yang namanya kesimpulan, tidak ada keputusan, tapi di sini digelar atas dasar bagaimana dari pihak pelapor dan terlapor. Nah, untuk kemudian akan diserahkan lagi kepada penyidik kita yang ada di Polrestabes Medan untuk selanjutnya apakah ini naik ke persidangan atau seperti apa. Tapi tadi kayaknya aku ada dengar ada obrolan misalnya ini kenapa belum disita, ada prosedur-prosedur yang memang harus dijalankan dengan baik, jangan sampai di stop gitu. Katanya seperti itu yang saya tangkap. Ya, intinya adalah aku sama dokter itu baik-baik saja. Maybe dokter dengan circle-nya yang mengadu domba, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Seperti yang kalian lihat tadi, saya salam. Bahwasanya saya tidak melakukan hal yang dia tuduhkan. Gitu. Tapi untuk kemudian dokter marah sama saya, maybe dia bisa melihat lagi di belakang seperti apa sebenarnya kasus-kasus yang seperti ini biar tidak melebar, tidak sampai kemana-mana. Tapi dok, untuk yang gelar perkara khusus ini emang perintah siapa sih dok? Apakah Jadi dari gini, Mabes sendiri? gelar perkara khusus ini sebenarnya dari Dumas, jadi ada aduan masyarakat ke Barreskrim untuk dilakukan gelar perkara khusus dari pihak Dokter atas kuasa hukumnya begitu, dan itu memang diperbolehkan. Tadi kita dijelaskan bahwasanya landasan hukumnya seperti ini diperbolehkan, tapi kami tidak mengambil keputusan, kami tidak mengambil kesimpulan, tapi kami malah menjaga bahwasanya ada proses ini nih harus dilakukan setelah ini harus begini, setelah ini harus begini. Kalau memang tidak ada pidana, ya udah, ya tidak ada gitu. Tapi sekarang masalahnya ini kan dugaannya ada. Jadi di dalam berapa lama? Lama, sangat lama ya. Kayaknya saya datang jam 9, baru keluar mungkin 30 menit yang lalu. 2 jam lebih, 3 jam, 4 jam. Ya, Ada gitu. berapa pertanyaan dari? Sangat banyak sekali. Berarti Saya nggak ingat. dipertemukan satu ruangan ya? Dok? Iya, satu ruangan kita bertemu semuanya dengan baik-baik, dengan kondusif, tidak ada debat kusir, tidak ada di luar dari pokok perkara, tidak ada. Dok, jadi trauma untuk justifer lagi atau gimana dok? Atau Sebenarnya begini, kalau kita bisa memahami kata justifer itu adalah orang yang melakukan kegiatan justip untuk mencari mencari kehidupannya di situ. Kita harus tahu ya, misalnya kamu pers, bahwasanya kamu anak kerjanya itu untuk mencari apa makannya di situ. Saya tidak melakukan itu, jadi harus paham konteks dari justip tersebut adalah saya jalan-jalan untuk kemudian saya kan banyak followers, ya nggak banyak banget lah, tapi ada followers yang meminta, oh dokter lagi di Bangkok ya, boleh titip ini nggak? Saya jelaskan, kalau memang tidak bisa ya saya bilang tidak bisa. Itu kalau memang bisa saya akan jelaskan. Untuk kemudian dia mau membeli silakan. Kalau tidak ya sudah. Jadi konteksnya seperti itu, bukan aku membawa satu barang, kemudian aku bawa ke Indonesia, aku jual, tidak seperti itu. Gitu. Kira-kira seperti itu sih, biar nggak menjadi apa ya, keributan lagi di masyarakat, giringan opini dari netizen apa segala macam. Kita mau nyentuh semua itu baik-baik saja. Kalau memang itu salah ya salah, kalau tidak salah ya tidak salah gitu. Kalau benar itu benar, kalau tidak benar itu tidak benar. Gitu aja. berarti nanti lanjut laporan juga akan berlanjut lagi. Kalau laporan itu tidak bisa dihentikan. Seperti itu. Karena prosesnya sudah kita lakukan. Misalnya dari proses lidik ke sidik, harusnya di situ kita pertemuan. Saya jelaskan tadi, di dalam proses sidik saya sudah meminta kepada penyidik untuk pertemuan saya dong sama dokter Samira. Saya cuman mau bertanya, dokter, tolong dong, apa sih niatnya kok sampai seperti ini? Kalau memang kita ada salah paham, tolong dihapus dan jelaskan. Sebenarnya cukup sampai di situ aja. Tapi ternyata kan dokter Samira ini menolak untuk bertemu sama saya dalam proses sidik, sehingga tidak terjadilah perdamaian tersebut. Nah, ketika naik menjadi tersangka sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tetap dilanjutkan. Begitu. Sampai meja hijau dok.
sampai di persidangan. Harapannya seperti Ya, tapi aku banyak belajar dari semua ini ya. Artinya kita tidak boleh membawa perasaan sih, hal-hal seperti ini. Bukan karena aduan satu mention kita kemudian langsung percaya, jangan seperti itu. Bahkan aku sudah pernah menjapri pertama gitu, dok izin begini, iya memang saya dokter miskin, saya bilang seperti itu, memang saya dokter miskin, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, tapi bagaimana saya melakukan pendidikan dokter saya itu sampai seluar biasa ini gitu loh, menjadi kebanggaan keluarga aku, tapi ternyata aku dikatakan tidak dokter. Silakan kembali lagi kepada masyarakat. Tapi untuk jalur damai nanti next akankah ada? Saya tidak tahu kalau misalnya ada dalam prosesnya. Untuk saat ini saya hanya tahu proses ini sudah menjadi tersangka, kemudian ada penyiapan berkas lanjutan, kemudian lain sebagai sesuai dengan prosedur. Kalau sampai ke persidangan silakan ke persidangan. Kalau memang nanti sampai putusan ya silakan sampai putusan. Tapi kalau nanti di sela-sela itu ada proses lain yang saya diundang atau dari siapapun itu, ya saya akan jalanin semuanya. Jadi saya tidak melaporkan atas dasar dendam begitu. Saya yang melaporkan atas dasar tanggung jawab dong. Ini saya dibilang bukan dokter. Kenapa sih saya dibilang bukan dokter? Saya ada STR loh. Saya punya organisasi Ikatan Dokter Indonesia loh. Saya punya surat izin praktek loh. Kenapa saya dikatakan bukan dokter? Saya diserang nih kehormatan saya. Oke. Oke,